Suasana senja menghampiri sekolah yang dikelilingi oleh hutan lebat itu, dan langit memerah seperti cat air yang tercurah. Di perpustakaan yang sunyi, Serapin, seorang siswi yang memiliki rambut panjang berwarna coklat dan mata hijau yang tajam, sedang mencari buku untuk menemani rasa bosannya. Namun, di antara rak-rak tua berisi buku kuno yang berdebu, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Matahari terakhir hari itu menerangi sebuah buku tua yang terpajang di sana. "Ada apa ini?" Serapin bertanya pada dirinya sendiri ketika tangannya menarik sebuah buku berbalut debu berjudul Chronicles of Mystica. Dalam sekejap, buku itu terbuka dengan sendirinya. "Hei, kalian lihat ini!" serunya pada teman-temannya yang sedang berada di dekatnya. Ia tidak sendiri. Ada Lucius, pemuda berambut hitam dengan senyum cerah. Yera, gadis cerdas dengan kepribadian yang tegas. Kyle, pria pendiam dengan keahlian panah yang mematikan. Zenus, ahli sihir dengan kecenderungan egois. Dan Lyra, gadis penyayang dengan kekuatan elemen alam. Mereka berenam merupakan sahabat sejak kecil. Banyak sekali orang yang iri dengan persahabatan mereka yang tetap harmonis. Mereka selalu bersama saat ada salah satu yang sedang kesusahan dan membantunya. "Apa yang terjadi?" tanya Kyle setelah melihat ekspresi Serapin yang tercep. Tak ada jawaban dari Serapin. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus dan membuka semua halaman buku itu dalam sekejap. Cahaya menyilaukan memenuhi perpustakaan, dan mereka segera diseret masuk ke dalam buku itu. Saat sadar, mereka berada di suatu tempat yang tak dikenal. Langit penuh bintang dan pemandangan yang begitu indah. Di hadapan mereka, seorang pria berpakaian misterius berdiri dengan mantel berkelebat oleh angin malam. Pemilik buku, "Selamat datang di Mystica. Aku Zephyr, penjaga balancer dunia ini. Kalian adalah yang telah kami nantikan di dunia paralel ini," sambut pria itu dengan suara lembutnya. Serapin dan teman-temannya masih terheran-heran, mencoba memahami keberadaan mereka di sini. Mystica, balancer. Zephyr menjelaskan bahwa Mystica adalah dunia paralel yang terhubung dengan buku kuno tersebut. Dia menjelaskan bahwa Serapin dan teman-temannya yang juga terbawa ke dunia ini memiliki misi penting, mengembalikan peninggalan suci yang dicuri oleh kekuatan gelap. "Saya tahu ini mungkin sulit dipercaya, tetapi kalian telah dipilih untuk menjalankan misi yang sangat penting," sambung Zephyr. "Ada suatu peninggalan suci yang dicuri dan disembunyikan oleh makhluk jahat di dalam gua terlarang. Kalian adalah harapan terakhir untuk mengembalikannya." Dengan penuh semangat dan keingintahuan, mereka setuju untuk membantu Zephyr akan dunia ini. Tentunya asalkan mereka berenam bisa kembali ke dunia mereka. Rasa persahabatan dan tekad untuk membantu dunia ini mempererat ikatan antara Serapin dan teman-temannya dengan Zephyr. Sesaat setelah itu, Zephyr mulai memimpin perjalanan. Mereka melangkahkan kaki melewati hutan yang rimbun dan lembah yang tersembunyi. Sebelum ini, Zephyr mengatakan bahwa saat ini peninggalan suci itu ada di sebuah gua di hutan kegelapan. "Kenapa harus kita yang dipilih?" tanya Yera tiba-tiba dengan wajah penuh penasaran. Zephyr menjawab dengan serius, "Kalian memiliki keunikan dan potensi yang diperlukan untuk melawan kegelapan ini. Keberanian, kebaikan hati, dan persahabatan kalian adalah kunci untuk menghadapi ujian di depan." Malam pun tiba, dan mereka berkemah di pinggir hutan. Di sekitar api unggun, terdengar suara gemuruh dan kelelawar malam berkisar di langit. "Maafkan aku, dari sini kalian harus pergi mencarinya sendiri di hutan kegelapan," kata Zephyr. Tunggu, apa maksudmu? Bagaimana kami bisa mencarinya sendiri?" tanya Zenus dengan sedikit amarah.
kira kami bisa menemukan tempatnya? Kami saja tidak tahu apapun tentang dunia ini, ujar Lucius. Zephyr hanya tersenyum singkat setelah melihat reaksi mereka. Bahwa peta ini akan membawa kalian ke sana, ujar Zephyr sambil memberikan gulungan kertas yang mereka yakini adalah sebuah peta. Ketika kita sampai di gua, kalian harus waspada. Monster-monster yang menjaga peninggalan itu bukanlah musuh yang mudah. Dan ingat, jangan sampai ada orang lain yang mengambilnya selain kalian, kata Zephyr, matanya berbinar penuh kebijaksanaan. Setelah mengatakannya, dalam sekejap Zephyr sudah menghilang dari hadapan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lyra kebingungan. Serafin membuka gulungan kertas yang diberikan Zephyr padanya. Peta ini tidak hanya memberikan petunjuk tempatnya, ada informasi lain di balik kertas ini. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin, ucapnya. Mereka pun menyusun rencana untuk pertarungan mendatang. Aku yang akan mengambil benda itu sendiri, ujar Zenus penuh amarah sambil mengambil peta itu dari tangan Serafin. Apa yang kau lakukan? Kita harus menyelesaikan ini bersama-sama, ujar Lucius sambil menahan Zenus yang penuh amarah. Hei, apa kau tahu kita bisa di tempat berbahaya ini ulah siapa? Kenapa kita harus ikut ke dalam dunia aneh ini? Semua karena Serafin yang terlalu penasaran dengan hal-hal aneh, ujar Zenus. Kami semua terjebak di sini, Zenus. Ini bukan pilihanku, dan aku juga tidak ingin kita dalam keadaan seperti ini, ujar Serafin. Seharusnya aku tidak ikut serta dalam petualangan bodoh ini. Aku lebih baik di dunia kita sendiri, ujar Zenus penuh amarahnya. Zenus, ini bukan waktu untuk menyalahkan satu sama lain. Kita semua di sini karena suatu alasan, derai Lyra. Namun, Zenus terus mengeluarkan kekesalannya. Aku tidak akan berusaha hidupku hanya karena kalian terjebak dalam petualangan konyol ini. Serafin, ini semua karena keinginanmu untuk membuka buku itu. Zenus, kita semua memiliki peran dalam ini. Menyalahkan satu orang tidak akan membantu, saut Kyle. Kita harus meninggalkan permasalahan kita di belakang. Misi ini lebih besar dari kita semua, ujar Serafin. Zenus masih merendahkan mata, tetapi dengan enggan dia setuju untuk melanjutkan. Perjalanan ke dalam gua gelap akan menjadi ujian terbesar mereka, dan Serafin berharap bahwa mereka dapat melewati rintangan-rintangan ini bersama-sama. Mereka membentuk kelompok untuk memulai misi mereka di dalam gua hutan kegelapan. Kita harus bekerja sama, kata Serafin sambil menatap teman-temannya. Ini misi berat, tetapi kita tidak bisa mundur. Mereka harus melewati ujian berbahaya untuk mencapai tujuan mereka. Esok paginya, mereka mencapai mulut gua yang gelap dan menakutkan. Suasana hening hanya dipecahkan oleh desiran angin dan langkah-langkah hati-hati mereka. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka ke gua gelap, atmosfer yang tegang masih melekat di antara mereka. Zenus yang tetap murung dan marah tidak menyadari bahwa keberadaannya juga mempengaruhi kerjasama tim. Begitu memasuki gua, mereka dihadapkan pada lorong-lorong yang gelap dan bercabang. Suara desiran semakin keras, dan dari kegelapan muncul monster-monster mengerikan. Misi dimulai, dan mereka melangkah ke dalam gua gelap. Monster-monster menjelma di hadapan mereka, menguji keberanian dan keterampilan bertarung mereka. Mereka hanya bisa berhasil jika mereka bekerja sama sebagai tim. Kita harus tetap fokus, jangan biarkan rasa takut menghentikan kita, kata Kyle sambil menancapkan belati pada monster di hadapannya. Lyra, gunakan kekuatan alammu untuk melindungi kita, ujar Yera. Di saat itu juga Lyra menggunakan kekuatannya, dan tanaman-tanaman di sekitar mereka menghalangi sebagian kekuatan monster yang menyerang mereka. Aku akan menciptakan jalan aman untuk kita melalui serangan ini, ujar Lucius. Setelah memastikan bahwa monster di bagian depan sudah mati, mereka melangkah maju menyusuri gua yang gelap gulita. Serafin dan teman-temannya menjelajahi lorong-lorong yang gelap dengan hati-hati. Mereka mendekati tempat di mana peninggalan suci itu berada. Tetapi ketika mereka hampir mencapainya,
mereka mendengar suara bisikan dan langkah-langkah yang tidak dikenal. Kita harus cepat, jangan biarkan siapapun menghalangi rencana kita. Bisik suara misterius dari 3 orang berjubah hitam yang tampaknya telah tiba lebih dulu. Serafin dan teman-temannya merasa rasa ingin tahunya meningkat. Mereka bersembunyi di balik batu besar dan menyimak pembicaraan rahasia dari ketiga orang berjubah hitam tersebut. Peninggalan suci ini memiliki kekuatan yang dapat kita manfaatkan untuk menguasai mistika. Setelah kita miliki, tak ada yang bisa menghentikan kita, ujar orang berjubah hitam pertama. Dan Zephyr sepertinya tidak menyadari bahwa kita ada di sini. Kita bisa menangkapnya dengan tiba-tiba dan mengambil alih kekuatannya, tambah orang berjubah hitam kedua. Apa kita harus menghancurkan mereka yang muncul di sini? Mereka bisa menjadi ancaman, tanya orang berjubah hitam ketiga. Serafin dan teman-temannya mempertimbangkan opsi mereka. Sebelum mereka dapat membuat keputusan, 3 orang berjubah hitam itu tiba-tiba merasa kehadiran mereka. Mata mereka yang memancarkan kegelapan memandang sekitar, mencoba menemukan siapa yang bersembunyi di kegelapan. Ada yang di sini, tunjukkan dirimu, seru orang berjubah hitam pertama. Tanpa ragu, Kyle, pria pendiam dengan keahlian panah yang mematikan, melangkah maju dan menebas leher salah satu orang berjubah hitam dengan pedangnya. Tindakan itu dilakukan dengan cepat dan tanpa ampun, membuat darah hitam mengucur keluar. Kalian tidak bisa merusak rencana kami, ujar Kyle. Pertarungan meletus di dalam gua gelap. Monster-monster yang terjaga oleh kehadiran 3 orang berjubah hitam bergabung dalam pertempuran. Serafin dan teman-temannya berjuang bersama untuk melawan kekuatan gelap yang mencoba menguasai peninggalan suci. Kita harus melindungi mistika dan mencegah kekuatan gelap ini berkembang lebih jauh, ujar Serafin. Lyra, bantu kami dengan kekuatan alammu. Kyle, tunjukkan keahlian panahmu, ujar Lyra. Dalam kekacauan pertempuran, mereka berhasil mengalahkan 2 orang berjubah hitam lainnya. Namun yang pertama berhasil melarikan diri dengan peninggalan suci. Serafin dan teman-temannya berlari mengejar orang berjubah hitam yang tersisa, melewati lorong-lorong yang gelap dan melawan monster-monster yang menghalangi jalan mereka. Mereka harus menyelesaikan misi ini sebelum kekuatan gelap benar-benar mencapai mistika. Pertempuran terus berlanjut dan setiap anggota kelompok memberikan yang terbaik untuk menghentikan ancaman yang mengintai mistika. Kepalahunan mereka diuji dalam kegelapan gua yang gelap, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan memastikan peninggalan suci kembali ke tangan yang benar. Mereka berhasil merebut peninggalan suci itu dari orang berjubah hitam misterius itu. Namun sayangnya, Lucius yang mencoba merebutnya kehilangan nyawanya setelah ditusuk oleh pedang milik orang berjubah hitam itu. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya bisa mengembalikan peninggalan suci ke Zephyr dan untuk dunia ini. Tapi, kegembiraan mereka segera tergantikan oleh kesedihan. Monster-monster yang mereka hadapi membunuh Zenus dalam kegelapan abadi, dan musuh mereka, sang kegelapan, juga membunuh sahabat mereka yang ceria, Lucius. Satu sahabat yang terbuang karena keegoisannya, dan satu sahabat yang mengorbankan dirinya, kata Zephyr dengan suara serius. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan mistika. Sekarang kalian bisa kembali ke dunia tempat kalian berasal. Aku mewakili seluruh penghuni mistika berterima kasih atas pengorbanan kalian semua demi tempat ini. Zephyr membungkuk memberi hormat kepada mereka. Setelahnya, muncul cahaya membentuk pola di hadapan mereka dengan disertai angin yang kencang. Ya, itu adalah portal untuk membawa mereka kembali ke dunianya. Serafin dan teman-temannya kembali ke dunia asal mereka melalui portal itu. Meskipun kehilangan, mereka tahu bahwa pengorbanan itu penting untuk keseimbangan dan keamanan mistika. Kembali ke perpustakaan sekolah, Serafin menutup buku Chronicles of Mystica dengan mata berkaca-kaca. Pengalaman di dunia lain telah meninggalkan jejak yang mendalam pada dirinya, dan dia berjanji untuk mengenang Zenus dan Lucius sebagai pahlawan yang berkorban untuk keseimbangan dunia paralel yang mereka temui.